Kala 3 persalinan dimulai dari setelah lahirnya bayi dan berakhir dengan lahirnya plasenta dan selaput ketuban. 2. Batasan waktu kala 3. Rata-rata lama kala 3 berkisar 15-30 menit, baik pada primipara maupun multipara. Nah, yang pertama, mekanisme pelepasan plasenta. Yang kedua, fase-fase pelepasan plasenta terbagi menjadi 2. Yang pertama, fase pelepasan plasenta. Yang kedua, fase pengeluaran plasenta. Pada kala 3 persalinan, otot uterus berkontraksi mengikuti berkurangnya ukuran rongga uterus secara tiba-tiba setelah lahirnya bayi. Penyusutan ukuran rongga uterus menyebabkan berkurangnya ukuran tempat implantasi plasenta karena tempat implantasi menjadi semakin kecil, sedangkan ukuran plasenta akan menebak kemudian dilepaskan dari dinding uterus. Setelah lepas, plasenta akan turun ke bagian bawah uterus. Fase pelepasan plasenta, kontraksi rahim akan mengurangi area perlekatan plasenta ini karena rahim bertambah kecil dan dindingnya bertambah tebal beberapa sentimeter. Kontraksi tadi menyebabkan bagian yang longgar dan lemah dari ujung plasenta pada dinding rahim. Bagian ini akan terlepas mula-mula sebagai dan kemudian seluruhnya dan tinggal bebas dalam kagum uteri. Terkadang ada sebagian kecil plasenta yang masih melekat pada dinding rahim. Lepasnya seperti kita menutup payung. Yang lepas dahulu adalah bagian tengah, lalu terjadi retroplasental hematoma yang menolak uri mula-mula bagian tengah, kemudian seluruhnya. Pendarahan biasanya tidak ada sebelum uri lahir dan banyak setelah uri lahir. Lepasnya uri mulai dari pinggir, jadi pinggir uri lahir dahulu dalam 20%. Darah akan mengalir keluar antara selaput ketuban, serempak dari tengah dan pinggir plasenta. 1. Adanya darah yang keluar atau menyembur secara tiba-tiba. 2. Tali pusat tampak memanjang di introitus vagina. 3. Bentuk uterus globuler seiring dengan kontraksi uterus itu sendiri. 4. Uterus naik ke abdomen akibat plasenta atau bagian atas vagina menggeser uterus. Setelah plasenta lepas, dengan adanya reaksi dan kontraksi, maka plasenta terdorong ke dalam bagian atas dari vagina. Selanjutnya, plasenta didorong keluar oleh tenaga mengejan, sehingga plasenta akan keluar atau dilahirkan. Tujuan untuk menghasilkan kontraksi uterus yang lebih efektif sehingga dapat memperpendek waktu kala 3 persalinan dan mengurangi kehilangan darah dibandingkan dengan penata laksanaan fisiologis. 1. Persalinan yang lebih singkat. 2. Mengurangi jumlah kehilangan darah. 3. Mengurangi terjadinya retensio plasenta. 1. Pemberian suntikan oksitosin. 2. Penegangan tali pusat terkendali PTT. 3. Meses fundus uteri. 1. Memberikan oksitosin untuk merangsang uterus berkontraksi untuk mempercepat pelepasan plasenta. 2. Selambat-lambatnya dalam waktu 2 menit setelah bayi lahir, segera suntikan oksitosin 10 unit IM pada sepertiga bawah, paha kanan bagian luar. 3. Jika oksitosin tidak tersedia, minta ibu untuk melakukan SPS atau menganjurkan ibu untuk mengusulkan dengan segera. 4. Bila 15 menit plasenta belum lahir, maka berikan oksitosin kedua. Evaluasi kandung kemih apakah penuh. Bila penuh, lakukan kateterisasi. 1. Klem dipindahkan 5-10 cm dari vulva. 2. Tangan kiri diletakkan di atas perut memeriksa kontraksi uterus. Ketika menegangkan,
tali pusat tahan uterus. 3. Saat ada kontraksi uterus, tangan di atas perut melakukan gerakan dorsokranial dengan sedikit tekanan. Cegah agar tidak terjadi inversion uteri. 4. Ulang lagi bila plasenta belum. Nah, berikut contoh penegangan tali pusat terkendali. 1. Tangan diletakkan di atas fundus uteri. 2. Gerakan tangan dengan perlahan, sedikit ditekan, memutar searah jarum jam. Ibu diminta bernafas dalam untuk mengurangi ketegangan atau rasa sakit. 3. Kaji kontraksi uterus 1-2 menit. Bimbing pasien dengan keluarga untuk melakukan meses uterus. 4. Evaluasi kontraksi uterus setiap 15 menit selama 1 jam pertama dan 30 menit pada jam kedua. Dalam melaksanakan manajemen aktif skala 3, bidan harus memperhatikan setiap tindakan agar tidak terjadi kekeliruan ataupun kesalahan yang dapat membahayakan keselamatan ibu. Setiap tindakan juga harus disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku, sehingga pendarahan postpartum dapat dikurangi. Pemeriksaan plasenta juga perlu dilakukan dengan memeriksa selaput ketuban, bagian plasenta, dan tali pusat.